Itulah orang Bani Israel. Kemudian dalam surah As-Saff ayat yang ke-14, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Ini di sini ada kata Isa. Dengan demikian jamaah rahimakumullah, penyebutan kata Isa di dalam Al-Qur'an, kata Isa yang ada tulisannya Isa itu ada di 25 tempat. Kalau misalkan ada tempat lain, ayat lain, surat lain yang belum tersebut oleh saya, silakan nanti disampaikan. Inilah penelusuran daripada kata Isa di dalam Al-Quran. Apakah sudah pembahasannya? Belum. Justru kita baru akan memulai pembahasan di sini. Seingat saya 58 slide atau 57 tidak ada yang bertuliskan dengan huruf Latin kecuali nama saya yang ada di depan. Karena saya berhusnudzon, AMM itu ya, pinter bahasa Arab. Bahasa Arabnya bagus, kan dekat dengan kota Gede. Angkatan Muda Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kan bahasa Arab. Alhamdulillah. Jadi belum pinter bahasa Arabnya. Oleh karena itu, karena belum pinter maka tidak saya kasih harokat. Biar nanti jamaah kreatif memberi harokat sendiri-sendiri. Mau dikasih domah semuanya ya silahkan, dikasih semuanya juga silahkan. Ini kisah Isa alaihissalam. Nanti akan terjadi beberapa pengulangan untuk menguatkan materi dan juga daya ingat kita. Maka di dalam Al-Quran itu kan sudah jelas dari ayat-ayat yang tadi kita baca secara sekilas itu sudah dijelaskan terkait dengan kelahiran daripada Isa, kemudian kemujizatannya, dakwah dan tantangannya, kemudian kekhususan yang Allah berikan kepadanya, kemudian juga jerih payah dan perjuangan dia untuk meninggikan kalimat Allah, kalimatul haq, kesabarannya menghadapi intimidasi, kekerasan, anarkisme daripada kaumnya Bani Israel, kemudian juga syubhat yang diberikan atau yang ditujukan kepada Isa bahwa dia adalah Tuhan, anak Tuhan, itu kan termasuk syubhat al-batilah. Kemudian juga an bisyaratihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabar gembira yang dia sampaikan dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelahnya, min ba'di ismuhu Ahmad. Kemudian takrimul khaliq lahu fid dunya wal akhirah, bagaimana Allah memuliakan dia baik di dunia maupun di akhirat. Allah memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Maka diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau jamaah melihat tulisan kayak gini, kremut-kremut gak matanya? Bikin ngantuk tidak? Perjuangan AMM. Kiai Haji Ahmad Dahlan kan pinter bahasa Arab, mudanya juga pinter bahasa Arab. Kita harus meneladani itu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ma min mauludin yuladu illa wa syaitanu yamussuhu masa yamussu hina yulad. Tidak ada seorang yang terlahir kecuali setan itu pernah menyentuhnya, memegangnya ketika bayi itu terlahir. Ayo, siapa yang tidak pernah disentuh oleh setan? Dari mukanya udah ketahuan dari sini. Kalau Anda semua adalah manusia, jadi semuanya udah ketahuan, semua tersentuh. Fastahilu sarikhan, maka kadang anak itu berteriak atau mengeluarkan suara yang keras. Min masih syaitan iyahu, dikatakan itu bagian daripada sentuhan setan. Illa Maryam wa benaha, kecuali Maryam dan anak laki-lakinya yang tidak tersentuh oleh setan, tidak diraba oleh setan, apalagi dicubit sama setan, tidak. Kemudian disampaikan juga oleh Abu Hurairah, iqra'u in syi'tum, bacalah kalau engkau berkehendak, wa inni a'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini minta perlindungan. Ya Allah, ini adalah putra kami, putri kami, kami berserah diri kepadamu dan juga keturunannya agar engkau jaga dari setan yang terkutuk. Jamaah rahimakumullah, lebih suka dengan itu lebih suka diganggu atau mengganggu?
Atau tergantung waktunya. Lebih suka mengganggu ya. Tergantung yang diganggu. Siapa yang akan diganggu ternyata. Dan juga diriwayatkan juga qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ana aulan nasi bibni Maryam wal anbiya ulatu alatin laisa baini wa bainahu nabiyyin. Nah, di sini dikatakan tidak ada nabi di antara Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu memiliki kesamaan sama, tetapi mereka berbeda di sisi orang tuanya, ibunya berbeda, bapaknya juga berbeda di atasnya. Tapi nanti bertemu memiliki kesamaan, sama-sama mengemban misi risalah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya, dan juga memiliki syariat yang berbeda. Kemudian juga dalam Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ra'a Isa bin Maryam rajulan yasriq. Ketika Isa melihat ada seseorang yang mencuri, faqala lahu, asaraqta? Kamu mencuri ya? Qala kalla, tidak. Wallahu alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Faqala Isa, amantu billah wa kadzibta aini wa kadzibat aini. Saya beriman kepada Allah, wa kadzibat aini, dan mataku itu dusta. Artinya kalau kita tidak melihat apa yang dilakukan oleh seseorang, tapi Allah tidak lalai dan tidak lupa untuk mengawasinya. Kemudian juga ini kita masuk pada pembahasan terkait dengan kelahiran daripada Isa alaihissalam. Jadi proses Isa alaihissalam yang berada di dalam kandungan ibunya, yaitu Maryam, itu tanpa melibatkan persentuhan laki-laki sebagaimana bayi pada umumnya. Siapa di antara kita yang tidak tahu bapaknya? Maka disarankan untuk pulang tanya sama ibu, sebenarnya bapak ini sapa to? Ya mbok waktu listriknya mati orang ngerti. Jadi orang dulu itu suka prihatin. Kenapa di sini banyak anaknya banyak ya? Orang dulu kan banyak putranya. Pak Iwan anak keberapa Pak Iwan? Anak kedua dari berapa Pak? Dari 2. Saya anak ke-8 dari 9. Karena orang tua sering prihatin. Kalau malam tuh sampai terjaga. Kalau terjaga nggak tahu apa yang mau dikerjakan, daripada nganggur, lahirlah adik-adiknya. Itu karena sering prihatin dan sering terjaga di malam hari. Nggak ngerti harap ngopo ikis, ya wis sak kenane dan sak dadine. Jadilah. Maka jadilah, karena sering begadang. Hati-hati ini yang sering begadang. Terkait dengan kisah kelahiran Isa alaihissalam, itu ada pada surat Maryam ayat yang ke-16 sampai 34. Itu satu maqta', satu masyhad berbicara terkait dengan kelahiran Isa alaihissalam. Jadi di sini menceritakan tentang Maryam, tapi Maryam yang melahirkan Isa. Wa dzukira tarfu minha fi surat Ali Imran, termasuk juga dalam surah Ali Imran. Itu juga nanti ada kisah daripada penciptaan Nabi Isa. Khususnya ada ayat yang ke-59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Isa penciptaannya sama dengan penciptaan Adam. Ketika Allah menciptakan Adam dari tanah min turabin, kemudian Allah berfirman, kun, jadilah engkau Adam, fayakunu, maka jadi. Demikian juga dalam penciptaan Isa, jadilah engkau Isa, fayakunu, maka jadi. Tetapi seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa, prosesnya melalui proses reproduksi pada manusia umumnya. Dan kisah kelahiran Isa alaihissalam adalah kisah yang luar biasa, di mana dia lahir tanpa ada persentuhan dengan lawan jenis. Kalau di dalam film dikatakan apa ya, dalam filmnya itu Mas Tigo, Maryam itu didekatin PDKT oleh Yusuf, saudara yang bernama Yusuf.
Itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran tidak ada lelaki yang berkontribusi atau investasi kepada Maryam sehingga melahirkan Isa. Investasi berjangka. Jadi seperti itu. Tidak pernah disentuh. Maka ketika Maryam itu mengandung, dia sempat bertanya, bagaimana saya itu bisa mengandung dan memiliki anak sedangkan saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki? Sentuh aja tidak, apalagi lebih daripada itu. Walinaj'alahu ayatan linnas. Tetapi Allah ingin menjadikan itu sebagai tanda kekuasaan Allah dan menjadi bukti bagi manusia pada waktu itu. Kemudian juga dalam soal Maryam juga, dalam surat Maryam dikisahkan kaifa waqa hadzal hadas al-ajib. Di situ diterangkan bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana orang-orang Bani Israel pada waktu itu sama sekali tidak mempercayai apa yang terjadi pada Maryam. Gak mungkin, malah dianggap sebagai sebuah kehinaan. Tidak memiliki suami tapi hamil, maka dikeluarkan daripada daerah Baitul Maqdis untuk tinggal di luar wilayah tersebut dan merawat kandungan sampai melahirkan. Apa yang dimakan oleh Maryam ketika mau melahirkan? Kurma, lebih kepada rutopnya yang masih basah. Kalau yang masih mentah dan kremes berair segar itu adalah balahun. Kalau sudah setengah mateng, dia sudah bisa jatuh, itu adalah rutop, lebih mahal, kadang 2 kali lipat dari balah harganya. Kalau sudah lebih matang lagi, itu adalah kurma. Jadi kadang rutop lebih mahal daripada kurma. Nah di sini Pak Iwan mungkin mau meneliti juga kandungan yang terdapat pada kulit kurma, pada kulit rutop yang dimakan oleh Maryam itu hanya ada pada buah tersebut, tidak ada pada buah yang lain yang berefek memiliki kegunaan bisa meringankan pendarahan bagi perempuan yang melahirkan. Kalau yang makan laki-laki bagaimana? Efeknya apa? Kenyang, jamunya jadi kenyang. Nah ternyata itu juga diteliti dalam penelitian kalau tidak salah PKM mahasiswi dari UMM atau UMM menyebutnya di sana itu bisa meringankan pendarahan bagi ibu yang melahirkan karena itu tidak bisa dihindari pendarahan itu Mas Niko. Jadi saya kasih tahu ya. Iya. Sama-sama kita berdua belum tahu ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian juga di sini ketika farsana ilaha rohana, ini adalah kisah hamilnya Maryam. Dan disinilah menjadi bukti bahwa tanda-tanda kenabian daripada Isa itu dimulai sejak dia berada di dalam rahim ibunya. Itu sudah merupakan tanda-tanda ada campur tangan Allah di sana. Kemudian juga disebutkan, kita lihat, hakata yu'linu Isa alaihissalam ubudiyatahu lillah. Jadi ada sebelumnya. Ketika dia lahir, maka Isa itu dirawat oleh Maryam. Itu juga di daerah di luar, karena masih diusir oleh orang-orang Bani Israel. Sekalipun Allah menunjukkan bahwa Isa itu bisa bicara, bayi yang bisa bicara. Salah satu dari 3 bayi yang bisa bicara di usia yang masih kecil dan sangat tidak memungkinkan usia segitu dia bisa bicara. Siapa saja bayi yang diizinkan Allah untuk berbicara? 1 Isa, yang kedua dalam peristiwa Fir'aun. Ketika ini ada seorang soleh, kemudian dia difitnah telah berzina dengan seorang perempuan dan melahirkan anak. Maka orang soleh ini ingin didatangkan anaknya, karena dia difitnah besar-besaran. Tidak hanya dibully, tapi difitnah besar-besaran, mengalami kerugian materi. Anak itu didatangkan, kemudian ditanya, siapa bapakmu? Dengan izin Allah dia mengatakan, bapakku adalah pengembala juga yang telah menggauli ibunya di luar nikah dan lahirnya saya. Itu terungkap. Itu. Kalau ada bayi kecil
bapakmu sapa? Wong edan sing tekan Aduh. Kemudian yang ketiga adalah ketika dalam Ainul Jalud, ketika seorang gulam, dalam hadis seorang gulam yang dia itu ketika dibunuh tidak mati, dibawa ke laut, mau dilempar di tengah laut juga gagal, kembali kepada rajanya. Dibawa ke atas gunung mau dijatuhkan, ternyata juga malah pengawal yang jatuh dan mati. Kemudian dia mengatakan, kalau mau membunuhku, kumpulkanlah manusia sebanyak-banyaknya dari di negeri ini, di tengah lapangan, ikatlah saya. Jangan lupa ketika hendak membunuh dengan panahlah pelipisnya dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Tuhan gulam ini. Aduh. Maka orang-orang yang berada di tempat tersebut menyaksikan peristiwa itu, mereka tergugah untuk mengikuti ajaran daripada gulam, yaitu ajaran tauhidnya itu. Maka di sana ditanya, beriman atau tidak? Beriman dibuang ke dalam parit yang apinya menyala-nyala. Kalau tidak beriman terhadap Tuhan yang gulam ini, dia selamat. Kalau beriman dilemparkan. Nah, di situ ada seorang bayi yang dia berkata kepada ibunya untuk tetap tegar menyatakan keimanannya dan tidak apa-apa dilemparkan ke dalam api. Tidak apa-apa dilemparkan ke dalam api. Itu bayi yang ketiga. Itulah jamaah rahimakumullah. Kalau kita dulu ketika lahir, apa yang pertama kali kita ucapkan? Ngapusi, masa tahu sih. Maka lahirlah dari jalur yang benar. Sekarang ini banyak bayi yang lahir dan tidak dari jalur yang benar, melalui operasi sesar. Jadi makanya dia kadang juga nasar. Kalau di sini disebutkan dalam ayat yang ke-30-33, Inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Ini ayat ini menjelaskan terkait. Di sini tidak ada kata Isa, tapi ini menjelaskan posisi Nabi Isa, yaitu sebagai Abdullah, hambanya Allah. Ataniyal kitab, diberi kitab yaitu Injil, dan dijadikan sebagai seorang nabi. Maka pada ayat ini kita lihat bahwa ini adalah semacam deklarasi daripada Nabi Isa terkait dengan ubudiyah dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Falaysa wa ibnuhu, jadi dia itu bukan anaknya Allah dengan ayat tadi, sebagaimana yang didakwa oleh sebagian manusia lainnya. Dan dia juga bukan ilahan kama yadda'i fariqun sani. Dia juga bukan sebagai Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan juga Tuhan. Walaysa huwa salisus salasa, dan juga bukan Tuhan ketiga dari Trinitas itu sendiri, sebagaimana dakwaan yang lain. Nabi Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dan bukan ketiga daripada Trinitas itu sendiri. Bal huwa nabiyyun mubarak, tetapi dia adalah nabi yang dimuliakan, yang dapat wasiat daripada Allah untuk mendirikan sholat, zakat, muddah hayatihi, selama hidupnya. Nah, ini pelaksanaannya berbeda. Jadi perintah itu dari Allah, tapi dalam pelaksanaan atau syariatnya itu berbeda. Pernah lihat sholatnya orang Yahudi atas ajaran Nabi Musa alaihissalam? Orang Yahudi ketika sholat itu mungkin kalau bahasa kita dia takbiratul ihram, bersedekah, kemudian mereka sujud, tidak ada ruku. Maka ditujukan kepada mereka warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama orang-orang yang di dalam sholatnya ada gerakan ruku, yaitu orang muslim. Jadi mereka diberitakan untuk masuk Islam. Itu sholatnya orang Yahudi yang mau sholat gitu. Karena tidak semua orang Yahudi mau sholat. Kemudian juga at-tawaddu ma'a ashiratihi, bersikap rendah hati dengan keluarganya. Ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Wa yantahi ma yaqulu Isa alaihissalam. Jadi setelah Nabi Isa mengiklankan terkait dengan kenabiannya, kehambaannya, dan juga kerasulannya,
maka itu juga tidak tinggal diam, tetap mendapatkan mendapatkan tantangan dalam dakwahnya itu. Maka di sini ada jihadu Isa alaihissalam, jadi payah dan perjuangan Nabi Isa dalam mendakwahkan agama Allah. Setiap nabi rasul yang dikirim di tengah kaumnya pasti mendapat perlawanan tanpa kecuali. Pasti ada yang melawan, baik dari keluarganya maupun daripada sahabat dekatnya atau dari kaumnya pada umumnya. Ada masalah yang lain yang berkaitan dengan pembahasan Isa di dalam Al-Quran. Tadi saya singgung di awal kata-kata Isa yang bersanding dengan Maryam itu ada pada dalam surah Al-Baqarah ayat 87, 253, Ali Imran, 45, An-Nisa. Ini adalah ayat-ayat yang dimana kata Isa bersanding dengan kata Maryam, yang menunjukkan bahwa Isa itu putra Maryam, bukan anaknya Tuhan. Kemudian juga ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan kalau kita mau mengkaji terkait dengan sejarah atau sirah daripada Isa alaihissalam, ini surat Maryam ayat yang ke-16. Wadhkur fil kitab Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyah fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran sawiyya. Ini banyak nanti dalam kisah dalam surat Maryam diterangkan terkait dengan kelahiran daripada Isa alaihissalam. Takrimul Quran li Isa, Al-Quran memuliakan Isa ibnu Maryam. Maka di sini surat Ali Imran ayat 45 ini loh, wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ini tadi yang kita bahas di awal. Ini takrimul Quran atau takrimul khaliq lahu fid dunya wal akhirah. Bagaimana Allah memuliakan Isa baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan jamaah rahimakumullah, berapa tahun tuh usia Nabi Isa? 83. Itu mau usianya Pak Harto. Nabi Isa mendapat perintah sebagai nabi itu usia 30. Kemudian usia 33 diangkat ke langit. Dalam tafsirnya, ini tafsirnya ada tafsir Al-Munir dengan Dr. Wahbah Zuhaili. Jadi dia melaksanakan tugas sebagai seorang nabi 3 tahun. Tantangannya luar biasa, 3 tahun dari kaumnya sendiri. Maka di sini zikru hayatin Nabi Isa alaihi salam. Mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rasul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Nabi Isa itu kan orang manusia biasa, hanya saja mendapatkan wahyu. Ya, dia itu yang makan, dia itu juga minum, merasakan sakit, bahagia, sedih, selain manusia pada umumnya, bukanlah menjadi seorang Tuhan. Maka kalau ada yang syubhat yang mengatakan bahwa kalau waladun bila ab, anak tanpa ayah itu Nabi Isa. Orang tanpa ayah itu Nabi Isa. Kalau orang tanpa ibu, ada nggak yang tanpa ibu? Adam tanpa ibu dan bapak. Kalau tanpa ibu, Hawa. Karena dia dari bagian daripada Adam dan Adam dihukumi sebagai seorang ayah. Kalau Adam tanpa ayah ibu, kalau Hawa tanpa ibu, kemudian Isa itu tanpa ayah. Jadi dalam firman Allah, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena setiap yang beranak dan diperanakan pasti akan mati pada waktunya. Isa ini termasuk yang dilahirkan, maka ada batas akhir daripada usianya. Allahu a'lam terkait dengan keberadaan daripada Isa alaihissalam. Kalau kita berkembali kepada Al-Quran di atas tadi, ayat yang kita kaji, Allah mengangkatnya. Dan Rasul pernah melihat Isa dalam peristiwa Isra Mi'rajnya. Jadi
Tidak diartikan bahwa orang yang terlahir tanpa ayah kemudian disebut sebagai Tuhan. Tidak, tetap manusia. Sebagaimana dakwah orang-orang Bani Israil. Isa adalah Nabi dan juga Rasulullah. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira, memberi kabar gembira dan juga peringatan. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, dan Nabi Isa juga memberi peringatan kepada kaumnya. Kemudian juga jamaah rahmatullah, ini adalah mukjizat, beberapa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Mukjizat datangnya tidak bisa diminta, dan suka-suka itu nggak bisa. Perginya juga demikian, tetapi atas kehendak Allah. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Nah itu mati langkung. Ini mukjizat daripada Nabi Isa. Kalaman nasa fil mahdi biidznillah. Dia mampu berbicara kepada manusia di saat usianya itu masih di ayunan, masih bayi, masih kecil. Dan ini termasuk juga mukjizatnya. Yang kedua adalah allamahul hikmah wat taurat wal injil. Dia bisa mengajarkan hikmah dan mengajarkan Taurat serta Injil. Yakhluqu minat tini taram biidznillah. Membuat gunung dari tanah liat kemudian ditiup, dan dengan izin Allah gunung itu bisa terbang sejauh ada mata yang melihatnya. Yashfil a'ma wal abros, menyembuhkan orang yang buta, abros orang yang belang-belang. Tidak hanya hidungnya saja yang belang, tapi orang yang punya penyakit belang diusap oleh Nabi Isa itu hilang dengan izin Allah. Tetap Allah yang mengabulkan. Kalau misalkan orang jerawatan itu kemudian diusap, apa yang hilang? Mungkin pipinya juga hilang sekalian, nggak ada jerawatnya. Yuhyil mauta biiznillah, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, tidak dengan sendirinya, dengan kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Isa. Tanzilul ma'idah minas sama, menurunkan hidangan makanan dari langit. Ini jamaah rahimakumullah, menghidupkan orang mati. Atau kalau misalkan orang mati bisa dihidupkan, siapa yang memutilasi kamu? Oh itu berarti orang ini banyak dicari sama Densus, dicari sama serser. Kalau pada masa Nabi Musa dulu ada. Ketika seorang orang kaya tapi tidak memiliki anak, dia memiliki ponakan. Ponakannya ingin menguasai hartanya. Karena hukum daripada syariat Nabi Musa, kalau orang tua ini meninggal, maka ponakannya akan menguasai seluruh hartanya. Karena tidak sabar nunggu kematiannya. Jadi kalau sudah ada, mohon maaf, orang tua itu nggak usah didoakan cepat mati. Kalau sudah waktunya juga akan mati sendiri. Orang muda-muda nggak usah didoakan cepat tua. Kalau sudah waktunya tua juga akan tua sendiri. Kemudian dibunuh itu, pamannya dibunuh. Karena dibunuh, kemudian jenazahnya ditaruh di depan pintu rumah orang lain. Jadi pengelabuan, pengalihan dan sebagainya. Sehingga orang pada ribut, ini siapa yang membunuh? Tidak ada tahu. Maka Nabi Musa mendapat wahyu dan memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi, karena mereka sering dan banyak bertanya, jadi kesulitanlah mendapatkan sapi itu. Sapi kemudian disembelih. Ada dua riwayat, yang satu mengatakan diambil lidahnya, yang kedua adalah ekornya, kemudian dipukulkan kepada si mayat. Dengan izin Allah, mayat itu hidup. Kemudian ditanya oleh Nabi Musa yang bertanya, man qatalak, siapa yang membunuhmu? Hadza, agak kesana loh Mas Niko loh, agak kesana. Dia yang membunuh. Yang ditunjuk adalah ponakan dia sendiri. Kemudian mati, sudah mati lagi. Orang itu mati lagi. Hanya dipukul sekali, kemudian hidup, kemudian mengatakan siapa yang membunuhmu? Itu dia. Ternyata yang membunuh adalah ponakan sendiri. Seharusnya kalau dia tidak membunuh dan memang kalau sudah ditakdirkan mati, maka dia dapat warisan sepenuhnya. Tapi karena dia membunuh, tidak dapat warisan sedikit pun, dan dalam riwayat disebutkan ponakannya juga dihukum mati karena peristiwa itu. Nah, jamaah rahimakumullah, semua yang terjadi pada Nabi Isa yang disebut dengan mukjizat itu juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat salah satu Al-Maidah yang menjelaskan terkait dengan mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Ini mukjizat yang berkaitan dengan menurunkan hidangan dari langit.
Hawari adalah penolong daripada Nabi Isa, para penolongnya. Kalau penolongnya teman setia lah, teman setianya Mas Niko siapa? Banyak yang hadir pada malam kali ini. Kemudian kisah pensaliban daripada Isa alaihissalam ini juga dibantah dalam surat An-Nisa ayat 157. Jadi Nabi Isa itu tidak disalib. Tidak disalib yang juga tidak dibunuh, tapi Allah mengangkatnya. Barafa'allahu ilaihi wa kana Allahu 'azizan hakima. Ini Allah mengangkatnya. Sehingga di sini ulama memahami bahwa keberadaan Nabi Isa itu di sisi Allah. Tepatnya di mana? Allahu a'lam. Karena Allah yang mengangkat ke langit. Di sana hidup atau mati. Realnya Allahu a'lam. Di sini dikatakan barafa'allahu ilaihi. Allah mengangkat ke sampingnya. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Ini. Idz qala Allah ya Isa, ketika Allah berfirman, wahai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka. Ini, mutawaffika, mewafatkanmu dan mengangkatmu ilayya kepadaku, wa mutahhiruka, dan membersihkanmu minal ladzina kafaru. Nah, disinilah diterangkan terkait dengan akhir dari perjalanan hidup Nabi Isa di dunia. Diwafatkan kemudian diangkat ke sisi Allah SWT. Kemudian ini bahwa Islam itu menentang terkait apa yang disampaikan oleh orang-orang Nasrani, yaitu Trinitas, Salisus Salasa. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisus salasa. Trinitas Salisus Salasa. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Ini bantahan daripada Al-Quran terhadap Trinitas. Tidak ada yang demikian itu. Allah itu esa, tidak memiliki anak dan juga tidak diperanakkan. Jadi demikian jamaah rahimakumullah, kisah yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Isa itu adalah putra Maryam, selayaknya manusia yang dilahirkan dari rahim ibunya. Hanya saja kejadian atau proses kejadian Isa ini adalah daripada Allah, kun fayakun. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, setelah Nabi Isa lahir, maka sudah muncul tanda-tanda kenabiannya. Setelah dia lahir, yaitu bisa kallamallah wa kallaman nasa fil mahdi. Jadi ketika masih dalam ayunan, masih kecil, dia bisa berbicara dengan manusia dan dipahami oleh manusia dewasa dengan izin Allah. Yang ketiga adalah Isa alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul yang memiliki mukjizat dan termasuk juga ulul azmi, yang dia itu membawa risalah untuk menyampaikan ke kaumnya, yaitu Bani Israel. Dalam satu riwayat disebutkan usia menjadi seorang nabi waktu itu usia 30, kemudian diangkat ke sisi Allah usia 33. Dan yang terakhir, beriman kepada Isa, bagian daripada nabi dan rasul, merupakan rukun iman kita dalam berislam dan dalam mewujudkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari seorang nabi dari atas seorang rasul dari nabi dan rasulnya Allah, itu sama juga mengingkari sebagian hukum Allah yang bisa mengancam pelakunya keluar daripada Islam. Allahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.